Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fahrial Rizky Dwitama. Di sini saya akan melaporkan dokumentasi magang saya di iRadio Jakarta. Oke, langsung aja, let's go. Oke, iRadio Jakarta ini adalah sebuah jaringan radio di Indonesia yang dimiliki oleh MRA Broadcast Media. iRadio mulai mengudara pada 1 September tahun 2000 dan resminya itu pada 28 Maret 2001 yang dijadikan sebagai tanggal lahirnya iRadio Jakarta. Awalnya iRadio ini mengudara di frekuensi 89,7 FM yang siarannya langsung dari Gedung Sarinah lantai 8 Jalan MH Tamrin 11 di Jakarta Pusat. Namun mulai tanggal 1 Juli 2022 iRadio Jakarta ini berpindah frekuensi dari 89,7 FM ke 101,4 FM dan studionya juga pindah sekarang ke Jalan TB Simatupang di Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk siarannya iRadio bisa didengar di 101,4 FM dan juga bisa melalui web streaming ya di iradiofm.com. Nah, jadi iRadio ini adalah radio yang menyuguhkan 100% musik Indonesia dengan konten siaran yang mengangkat semua hal tentang Indonesia. Dan terdapat beberapa program juga. Untuk siaran prime time-nya ada masih pagi-pagi, masih sore-sore, dan masih malam-malam. Ada pula juga segmen berita Ifakta yang saya kerjakan dan pilah-pilih pemilu yang saya kerjakan juga, yaitu mengenai pemilihan umum di 2024 ini. Nah, ini adalah suasana di studio baru yang berada di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya studio iRadio itu berada di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan praktikum jurnalistik atau magang di iRadio Jakarta ini berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Di sini saya ditempatkan di posisi departemen program, yakni di posisi news reporter yang difokuskan untuk segmen berita Ifakta dan pilah-pilih pemilu. Ini adalah salah satu skrip Ifakta yang saya buat, yang nantinya setelah skrip ini dibuat akan ada tag VO yang dilakukan oleh saya sendiri dan juga mengedit audio yang sudah di tag dan kemudian baru disiarkan di radio. Ini adalah skrip dari segmen pilah-pilih pemilu. Jadi pilah-pilih pemilu ini adalah segmen yang merupakan pemberitaan segala hal tentang pemilu 2024. Selain membuat skrip Ifakta dan pilah-pilih pemilu, saya juga membuat skrip spot acara ataupun iklan yang masuk ke iRadio untuk disiarkan. Jadi saya juga menulis skrip spot ini dan juga saya yang memproduksi juga untuk VO dan juga editing. Kemudian ini ada skrip talk show mengenai film
yang ingin dipromosikan filmnya di iRadio. Ini saya juga yang bikin skripnya, karena memang berada di divisi program ya. Jadi nggak jauh job desknya itu bikin skrip dan juga tulis menulis. Nah, kalau ini adalah skrip untuk program 1 jam bersama. Jadi ini adalah skrip wawancara bersama musisi yang baru mengeluarkan lagu terbarunya untuk dipromosikan di iRadio. Dan ini adalah skrip yang saya buat untuk liputan di lapangan, baik itu liputan acara maupun liputan untuk klien di radio. Ini adalah software yang biasa saya gunakan untuk mengedit audio dari iFakta maupun Spot. Jadi editnya di sini sebelum disiarkan di radio. Ini adalah hasil setelah audio selesai diedit. Mau tahu berita terupdate? Ini dia iFakta. E-listeners, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya Terapung Cirata yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 9 November 2023 pukul 9 WIB. Proyek PLTS Terapung ini disebut yang terbesar se-Asia Tenggara. Proyek yang termasuk proyek strategis nasional ini mempunyai kapasitas 154 MW/AC atau setara 192 MWP. Pembangkit tersebut menempati area waduk seluas 200 hektar. Setelah diresmikan, PLTS Terapung ini sudah mulai dioperasikan. Dari berita nasional, kita beralih ke berita lokal. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta akan menjadikan toko online atau marketplace penyedia jasa antar makanan menjadi pemungut pajak untuk jenis pajak restoran. Aturan ini dimasukkan sebagai ketentuan baru mengenai pajak dan restribusi daerah. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Luciana Herawati bilang, untuk jenis pajak restoran akan dikenakan sebesar 10%. Namun, hal ini masih perlu didiskusikan kembali. Bapenda DKI masih perlu mendalami proses bisnis di masing-masing toko daring atau online shop yang menyediakan jasa antar makanan sebagai pemungut pajak. Kita beralih ke berita hiburan. Yura Yunita kembali meraih penghargaan sebagai artis solo wanita pop terbaik dalam ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2023 yang diselenggarakan pada Rabu malam 8 November 2023 di Jakarta International Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat. Yura berhasil meraih piala AMI Awards 2023 berkat lagu Jalan Pulang yang juga dijadikan soundtrack untuk film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Untuk meraih penghargaan di kategori itu, Yura berhasil mengalahkan para nominator lain, yakni Anggi Marito, Mahalini, Nadine Amizah, Raisa, dan Ziva Magnolia. Demikian iFakta bersama saya Fahrial Rizky. Nantikan iFakta berikutnya di iRadio yang dapat didengarkan melalui streaming di iradiofm.com. Jangan aku update kalau belum dengar iFakta. Cuma di iRadio.